Yang sedikit menggelitik menurut saya di sini adalah apa alasan beliau menggunakan ayat tersebut. Ya, dengan renggangnya shaf di dalam sholat itu, maka ketika jamaah yang datang itu makan pete, makan jengkol, tidak tercium oleh orang di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas beberapa fatwa yang viral dan kontroversial dari Syekh atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu yang akhir-akhir ini cukup viral ya. Dan kita akan coba untuk membahas seperti apa fatwanya. Kita coba simak. Dan tafassah, bukan berapat-rapat, berlonggar-longgarlah, sehingga makan pete bebas, mau terap odoi tenanaon, ada har jengkol bebas, ababna sampai jaraknya segini, tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Itulah penggalan daripada tausiah sekaligus fatwa atau bentuk daripada istidlal hukum yang disampaikan oleh beliau ketika para petinggi Departemen Agama Indramayu hadir ke beliau. Sebelum kita jelaskan bagaimana menurut sahabat-sahabat sekalian, apakah tepat atau tidak, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Yang perlu kita jelaskan di sini adalah istidlal beliau tentang kenapa harus berlapang-lapang di dalam sholat, yang mana beliau sudah mengambil dalil dari surat Al-Mujadilah, yang itu pun sudah banyak sekali dibahas oleh para ustadz, yang itu juga adalah merupakan istidlal yang bisa dikatakan salah posisinya ya. Itu bukan majelis, yaitu bukan majelis sholat, bukan majelis sholat berjamaah atau berkaitan dengan shaf di dalam sholat, tapi itu berkaitan dengan majelis ilmu atau majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya rasa sudah banyak yang menjelaskan hal itu. Yang sedikit menggelitik menurut saya di sini adalah apa alasan beliau menggunakan ayat tersebut. Kalau tadi kita dengarkan bahwa dengan demikian, yaitu kurang lebih makna daripada yang beliau sampaikan itu adalah ya, dengan renggangnya shaf di dalam sholat itu, maka ketika jamaah yang datang itu makan pete, makan jengkol, tidak tercium oleh orang di sampingnya. Nah, ini menurut saya sesuatu yang perlu untuk kita luruskan, karena memang sekali lagi di dalam masalah ibadah itu kita tidak bisa bebas ya, sebebas-bebasnya untuk menafsirkan. Justru kebebasannya adalah ketika kita mendekatkan dalil-dalil itu, kita berpegang kepada Al-Qur'annya, berpegang ke hadisnya, disitulah kita akan bebas. Dalam artian kita sudah serahkan semua hukumnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena ini berkaitan dengan masalah ibadah mahdhah yang tidak bisa diotak-atik lagi. Nah, apa kekeliruannya? Ya, di satu sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan suatu hal yang akan mengakibatkan orang lain itu terganggu. Salah satunya adalah dengan memakan makanan-makanan yang itu menimbulkan aroma yang kurang bagus. Dan itu di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, ya, disebutkan di situ di dalam potongan hadisnya itu mengatakan, man akala min hadhihi syajarah yuridu thuma atau yuridu thawma fala yaghshana fi masjidina.
barang siapa yang memakan buah dari pohon ini, maksudnya adalah bawang putih di situ, yuridus saum atau yuridus sum, fala yaghshana fi masjidina, maka janganlah dia mendekati masjid kami ini. Ya. Itu artinya apa? Kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah makan bawang putih itu langsung datang ke masjid tanpa membersihkan dulu, tanpa bersiwak dulu. Ya, jadi seperti itu. Karena apa? Memang asalnya adalah soft itu memang dirapatkan, bukan direnggangkan. Bahkan di riwayat Imam Muslim mengatakan, man akala al-basala was-sawma wal-qurrasa fala yaqrabanna masjidana. Siapa saja yang makan bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bakung, ya. Beliau mengatakan fala yaqrabanna masjidana. Jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami ini. Karena apa? Karena malaikat itu merasa terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Subhanallah. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, dari yang besar sampai yang kecil itu sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, dan jangan lagi-lagi kita mungkin dengan pemikiran kita, oh kalau begitu orang yang makan bawang, baik bawang merah atau bawang putih, dia nggak wajib sholat. Nah, ini karena memang faktor-faktor tadi itu. Kita mendahulukan akal daripada dalil, mendahulukan akal kita daripada nakal, maka kita akan masuk ke dalam jurang atau kita akan tergelincir di dalam memberikan penjelasan atau kesimpulan di dalam dalil. Nah, inilah sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang mungkin perlu untuk kita perhatikan, ya, karena memang ajaran Islam itu sangat-sangat sempurna. Kemudian ajaran Islam itu sangat-sangat mulia. Dia tidak bertentangan dengan fitrah daripada manusia. Oleh karena itu, langkah yang harus kita perhatikan betul-betul itu adalah fas'alu ahla dzikri dulu. Kita tanya kepada yang memiliki ilmunya. Ya. Dan di dalam hal ini para ulama-ulama salafus soleh terdahulu, para ulama-ulama mazhab, ya, baik yang salaf maupun yang khalaf itu sudah sepakat tentang hal itu. Nah, sehingga jangan sampai kita mengusik-usik hal-hal yang sebenarnya dia sudah sabit, sudah tetap, ya. Kemudian kita buat-buat lagi fatwa-fatwa yang baru karena hanya lebih, ya, mengatasnamakan merdeka di dalam berpikir. Ini peringatan buat al-fakir pribadi dan kita semuanya, ya. Harapannya adalah mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, Allah bimbing kita kepada yang benar, kemudian Allah jauhkan kita dari kesalahan-kesalahan, ya, dan Allah jauhkan kita dari ketergelinciran di dalam agama. Ya. Jadi sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Jadi janganlah kau jadikan musibah kami itu di dalam urusan agama. Ya, di dalam urusan agama dalam artian kita berfatwa dengan fatwa-fatwa yang kurang tepat atau yang tidak tepat atau bahkan yang salah fatal, atau kita teracuni dengan fatwa-fatwa yang keliru ataupun yang salah. Demikian sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang perlu untuk ditambahkan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Ini sebagai bentuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kita saling mengingatkan dengan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran insyaallah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.